Power Breakfast. Pendengar, Power Breakfast pada pagi ini adalah edisi spesial karena diselenggarakan pada hari libur nasional. Redaksi tetap menayangkan program ini secara live dan interaktif untuk membekali pengetahuan kita tentang gizi saat beribadah puasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan kapasitas narasumber kita yang adalah pakar gizi. Kepakarannya di bidang gizi tervalidasi karena beberapa buku karya beliau laris di pasaran. Seperti apa menu kegiatan favorit beliau di pagi hari? Kita akan jumpai ahli gizi komunitas Dr. Tan dan Rimanley Institute Dr. Tan Sotien. Selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi Mas Farma, apa kabar? Kabar baik dokter. Kita undang pendengar ya untuk Alhamdulillah. bergabung di sini ya. Ikut berkomentar atau mungkin biasanya kan sering sekali nih kalau kita sedang membahas Baik. sesuatu banyak dibombardir telepon maupun komentar yang apa Mm-mm. kadang berkonsultasi keluar konteks dari apa Iya, 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 dari iya. yang kita bicarakan. Nah, kali ini mungkin kita Baik, fokuskan saja ke persoalan puasa ya. Bagaimana puasa yang baik terutama dikaitkan boleh. dengan gizi. Oke, tapi sebelum kita Mm-mm. membahas jauh ke sana, dokter, apa saja sih kegiatan favorit ibu nih setiap pagi? Apakah sama dengan kebanyakan orang umum atau sesuai dengan kepakaran dokter Tan? Bangun pagi ngapain ya kebanyakan ya? Jadi bangun pagi ya seperti orang pada normal ya. Bangun Langsung pagi harus olahraga? pipis dulu. Bangun pagi harus pipis dulu ya. Bangun pagi pipis dulu. Dan kami terbiasa bangun pagi selalu makan. Nah ini dia. Jadi sebetulnya balik kepada bulan puasa ya. Mhm. Puasa itu membuat orang kembali di reset. Buat saya puasa itu di reset. Jadi kalau saya nggak mengatakan saya yang benar ya, tetapi mestinya sih orang bangun pagi itu langsung makan. Jadi bukan jogging, ya. Jadi bukan bukan olahraga, bukan yang lain-lain. Karena begini prinsipnya, orang namanya breakfast ya, power breakfast. Breakfast artinya break the fast. Mhm. Artinya kita bahasa awamnya adalah kita berbuka puasa setiap hari. Kenapa dibilang berbuka puasa? Karena lazimnya itu jalur normal ya. Orang itu makan terakhir jam 7 pagi kan ya. Makan malam terakhir jam 7 malam. Kalau Oke. makan malam terakhir jam 7 malam, maka kita sarapan jam 7 pagi. Aku rasa itu 12 jam itu puasa loh. Ya, sebab kalau Mhm. Anda mau pergi ke lab kan minimal juga puasa 11-12 jam, betul apa enggak? Ya. Jadi yang disebut puasa itu sekitar 11-12 jam. Di atas 12 jam kita sudah sebut sebagai kelaparan sebetulnya. Jadi starving bukan fasting. So, jadi kalau memang misalnya kita bangun pagi kira-kira jam setengah 7, lalu kemudian jam 7 sarapan seperti sekarang nih misalnya ya, Ya. itu masuk akal. Jadi memang kalau Anda tanya sama saya, dok ngapain pagi-pagi? Bangun pagi ya kita makan. Dan Mhm. konsep orang makan itu sebetulnya paling telat 1 jam setelah bangun dia sudah harus makan. Karena badannya itu sedang sangat low-low-nya ya, sangat turun-turunnya ya. Dia dehidrasi, belum minum, lalu kemudian dia juga lapar karena belum makan gitu loh. Jadi Nah, perlu tinggal tergantung apa yang diluruskan dia. dulu nih dok. Banyak juga kan orang Ya, yang beranggapan bangun tidur yang baik beraktivitas dulu, kalau perlu berolahraga dulu jogging. Ketika lemak sudah terbakar, tubuh membutuhkan bahan bakar, baru makan. Tapi tidak seperti nah itu ini ternyata pertanyaan ya. itu yang aneh. Gimana Mhm. mau bakar kalau nggak punya bahan bakar? Oke. You need fuel, you need fuel to burn the fats. Ya, jadi ini penting. Jadi sarapan itu nggak boleh di skip. Sarapan itu adalah suatu hal yang hakiki. Itu sebabnya kenapa puasa mengharuskan kita untuk sahur. Sahur itu sebetulnya bukan jaga-jaga loh, supaya nanti 12 jam kita puasa, nggak makan, nggak minum, rasain loh, nanti lapar loh. Enggak, Mhm. gitu loh ya. Jadi sekali lagi puasa itu nilainya dalam banget. Puasa itu nilainya dalam banget. Jadi dengan berpuasa kita mempunyai suatu keteraturan hidup. Yang tadinya hidupnya dijalankan around the clock tanpa kita sadari sampai kita menggemuk, kita punya sakit dan seterusnya. Tapi dengan puasa insya Allah itu akan di-reset. Jadi bangun pagi, sahur. Ya, nggak dibilang kan bangun pagi kamu mesti jogging dulu, bangun pagi Anda mesti ngapain dulu. Nggak. Bahkan bangun pagi tidak disebutkan ngaji dulu ketika di bulan puasa. So, bangun pagi, sahur. Masya Allah, itu suatu hal yang bagus banget, Mas. Jadi itu yang saya lakukan, bangun pagi makan. Itu Mhm. udah kebiasaan dari kecil soalnya. Nah, makannya apa itu, dok? Makannya adalah pertama jelas bangun pagi nggak mungkin kita masak kedubrakan ya kan. Iya. Jadi kita selalu membiasakan, saya selalu membiasakan lauk pagi hari itu adalah dari tadi malam.
Jadi artinya kalau misalnya tadi malam saya makan soto ayam misalnya, jadi pagi hari pasti saya masih ada soto ayam. Cuma bedanya tentu yang lodoh itu seperti kayak togenya, kolnya itu kita nggak jadikan satu. Kita sisihkan buat besok pagi. Jadi yang betul-betul tinggal diangetin cuma ayam dan kuahnya. Seperti itu. Mhm. Ya, tentu saja makan menu lengkap. Kita punya lauk pauk, kita punya makanan pokok, kita ada, jangan lupa ada sayur, ada buah. Jadi itu Mhm. konsep piring yang lengkap itu adalah ada sayur, ada buah, separuh piring itu sayur dan buah. Nah, lalu Mhm. kemudian separuh piringnya adalah lauk dengan makanan pokok. Itu sudah is a must. Nah, itu tertuang di dalam konsep isi piringku yang sudah dijelaskan oleh Kemenkes sebetulnya. Udah lama, Mhm. Mas. Jadi sesuai kepakaran ya sarapannya ya, nggak seperti orang kebanyakan. Misalnya kita di luar konteks sahur dulu deh. Misalnya kalau orang kebanyakan kan kalau sarapan itu biasanya lontong sayur, nasi uduk, kadang gemblong, bakwan. Nah, Nggak seperti itu ya. sebetulnya sebetulnya gini, saya sih nggak apa namanya, saya nggak mengira bahwa apa yang kami makan itu sesuai dengan kepakaran ya, karena itu sekali lagi adalah kebiasaan dari kecil. Karena ayah saya, orang tua saya, ibu saya itu kebiasaan makan pagi seperti itu. Jadi kalau menurut hemat saya nih, kalau kita yang udah tua-tua, udah jadi orang tua, kalau seandainya saja kita memulai hidup dengan lebih baik dari sekarang, tanpa disadari, anak Anda tuh ngikutin loh. Karena orang tua itu adalah panutan. Saya sendiri baru sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan, benar juga ya selama ini yang gue kerjain ya gitu loh ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat menarik kalau seandainya, dan itu salah satu cara ketika saya akhirnya bisa berterima kasih kepada orang tua saya bahwa Mhm. ternyata saya dari kecil dibimbing dengan jalan yang baik ya. Mhm. Nah, bicara tentang menu kayak orang zaman sekarang ya, Anda nggak masalah dengan makan nasi uduk, nggak dosa. Nah, cuma nasi uduknya tong ditambah ya. Jadi jangan misalnya nasi uduknya satu piring penuh, lalu kemudian cuma dikasih taburan serundeng atau taburan telur dadar iris yang hanya Tuhan yang tahu berapa lembar. Yuk sekarang kita atur. Nasi uduknya nggak dosa gitu ya, nasi uduknya. Mhm. Cuman jumlahnya dikurangi sehingga misalnya ada urapnya. Nah kan ada pisang satu biji ya kan, atau ada urapnya, ada pepaya satu mangkok kecil. Lalu kemudian tambahkan sedikit perkedel apa telur atau ayam dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Iya. Kalau dokter Tan sendiri favoritnya sarapannya apa, dok? Oh, saya orang Cina ya. Jadi kita biasa tuh kalau sarapan pasti berkuah. Karena kuah itu bikin kita tuh anget perutnya. Sehingga Mhm. nggak bakal sebah. Nah ini dia nih. Banyak orang barangkali sarapan itu males karena dia takut perutnya sebah. Kayaknya nggak enak gitu kalau bangun pagi didedel makanan gitu ya. Nah, jadi dan Indonesia tuh sebetulnya sudah mirip ya dengan kami-kami itu. Jadi kita punya namanya aneka menu soto ya. Indonesia punya 40 macam soto loh, Mas. Jadi kalau Mhm. sarapan tuh soto itu gue enak Apple. Jadi kalau Anda ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, itu biasa tuh orang sarapan dengan soto ya. Sebetulnya warung-warung soto udah buka sejak pagi. Itu satu hal yang bisa diikutin sebetulnya. Jadi biasakan dengan pagi ada kuahnya, ada supnya, ada sotonya. Dan ini juga nanti kalau anak-anak sekolah nih, mulai sekolah lagi, mereka juga akan terbiasa dengan sarapan pagi karena makanannya enak gitu loh, anget Mhm. dan nyaman. Anget itu selalu yang nyaman. Jadi jangan kebule-bulean pagi-pagi sarapannya sereal dibanjur susu. Mhm. Sedih kita ya. Jadi atau pakai Havermut. Havermut itu juga suatu apa namanya, mirip kayak kita punya bubur ya, ada porridge, ada Mhm. congee, itu adalah bubur ya. Tapi kenapa sih kita mesti kiblatnya ke bule? Padahal kita sendiri sebagai orang Asia kita mempunyai cara makan yang sehat, terutama sarapan. Mhm. Termasuk bubur ayam itu ya. Bura ya mah, tetapi tentu Mhm. saja hanya apa namanya, ayamnya jangan kayak Tuhan yang tahu ada berapa Iya. lembar doang gitu Ada loh yang kita harus cukup. dirawis-rawis aja. Nah itu dia. Disuir-suir ya. Tapi Ya. dokter Tan olahraga juga kan, aktif kan? Jujur ngomong, sejak pandemi saya malas. Jujur ngomong, saya harus Mhm. bicara dengan kejujuran. Tadinya Malas itu olahraganya karena apa apa? tadinya? Sebelumnya, sebelum pandemi. Saya lebih banyak pilates, saya lebih banyak dengan apa namanya treadmill. Karena saya lebih Treadmill. banyak menghabiskan waktu, betul. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Karena di luar Mhm. ruangan, jujur ngomong, sebelum pandemi pun kita banyak sekali polusi ya. Jadi kalau di luar ruangan, kalau kita jalan ke keliling komplek pun itu tidak nyaman. Nah, setelah pandemi, ketika pandemi itu lebih parah lagi karena pagi-pagi saya dihajar dengan Zoom, pagi-pagi saya dihajar dengan webinar kayak sekarang ini gitu loh ya. Iya, Jadi mau ngapa-ngapain habis sarapan juga, aduh ini gimana ya caranya, kita deg-degan. Nah iya. itu dia. Jadi karena gedubrakan akhirnya kita menggunakan olahraga yang sangat simpel saja. Prinsipnya adalah kardio, Mas. Yang bisa Anda lakukan sambil nonton TV dan Anda bisa lakukan sambil bekerja sesuatu yang sebetulnya bisa di dalam rumah gitu ya. Dan sebetulnya kayak seperti sekarang nih, Zoom itu tidak selalu duduk, Mas. Kita bisa Mhm. berdiri. Jadi tinggal letakkan saja layarnya setinggi wajah,
Iya, Sebetulnya kita nggak duduk tapi berdiri. Tapi Mas masih duduk kan? saya masih duduk. Ah itu dia. Pegel kalau saya. Siap, Jadi siap, gimana siap. mau olahraga ya pagi-pagi ya udah ditodong wawancara seperti ini. Betul dia. Mhm. Makanya kenapa akhirnya sambil olahraga ambil jalan kaki sebetulnya, Dan tetapi dengan rutinitas treadmill. rutinitas seperti ini hampir setiap hari, Dok. Setiap hari ya, kecuali kalau misalnya kalau lagi males banget, saya bisa tidur sampai jam setengah sembilan, jujur aja. Tapi Kalau tetap lagi aja setengah sembilan itu kalau misalnya hari libur ya, saya senang itu kalau pergi ke pasar. Bukan pasar pasar yang aneka ya, aneka mhm, macam makanan dijual bahan makanan asli ya, artinya bukan jual makanan makanan jadi gitu loh ya. mhm, Kayak kemarin saya iseng nih pergi ke pasar Pik Pantai Indah Kapuk ya. mhm. Wah, itu ikannya seger-seger. Saya bukan promosi pik ya, tapi banyak sekali sekarang ada yang dijual di pasar-pasar modern ya. Sekarang pasar becek tetapi udah dalam bentuk kayak pasar modern, pasmod ya. Ada Iya. di perumahan-perumahan di sekitar Jabodetabek. Saya rasa itu tempat yang menyenangkan sekali untuk kita sedikit explore dan belajar tentang bahan Mhm. makan yang segar dan sebagainya. Baik. eh Dokter Tan, kita break dulu ya sejenak ya. Nanti kita kembali lagi. Silakan. Tapi saya undang dulu pendengar. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung dalam diskusi ini di Power Breakfast. Silakan. Seperti biasa hubungi kami di 0215869000 atau Anda juga bisa berkomentar ya. Nanti saya bacakan lewat WhatsApp maupun lewat pesan singkat di 0811806543. Kita akan kembali setelah ini. Power Breakfast. Lagi, telepon lagi, yang itu lagi. Makanya pakai KDK, udara baru sembuh. Makanya pakai KDK, kuat dan tahan lama. Muter, 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 KDK terus muter. Isap lagi, buang lagi udara yang baru lagi. Power Breakfast. Pendengar, kita kembali lagi bersama Dr. Tan Sotien. Dokter, ini kan sudah sebagian masyarakat kita sudah memulai puasa dan sebagian lainnya baru akan berpuasa di esok hari. Nah, menghadapi Ramadan, menu seperti apa sih yang harus diperhatikan saat sahur agar tubuh itu tetap fit walau berpuasa? Iya, yang pertama adalah niatnya dulu. Orang puasa itu jangan cuma mikirin, aduh nanti gue lapar nih. Emang orang puasa lapar, kalau nggak Iya, lapar namanya bukan puasa. Jadi nomor satu, tetapkan dulu niatnya. Bahwa orang berpuasa itu adalah untuk mengembalikan, untuk realignment. Nah itu dia, untuk mengembalikan lagi sesuatu yang sudah belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Dan tentu saja, maka ketentuan orang puasa harus kita jalani dengan baik. Yang pertama adalah sahur, lalu berbuka, lalu kemudian makan malam. Ini penting ya. Jadi sebetulnya puasa di Indonesia tuh nyaman banget Mas Farma, karena hmm, Indonesia itu nggak puasa kayak Jerman ya, sampai berapa belas jam, 18 jam. Jadi kalau buat saya itu sahur itu adalah sarapan yang kepagian. Makanya biasain sarapan tong. Jadi sahur itu adalah sarapan yang kepagian, betul apa enggak? Ya iya, kan? Nah, berbuka itu adalah makan siang yang terlambat karena nyebelin banget bosnya ini lagi-lagi minta rapat, kerjaan banyak sampai lupa makan. Berbuka adalah makan siang yang terlambat. Nah, pulang terawih itu adalah tentang makan malam. Tapi karena habis itu tidur ya tentu saja makan malam nggak bisa banyak-banyak gitu loh ya. Nah iya, sekarang bicara tentang sahur nih. Biasanya di Indonesia itu menarik. Satu minggu pertama sahurnya sopan. Menunya lengkap. Masih ada kuah, masih ada sayur, ada masih buah. Nah, mulai minggu kedua, mulai. Segala macam toples dibuka. mhm, Ada kentang Mustafa, ada kering tempe. Nah, iya, minggu ketiga, skip, skip, skip. Kadang-kadang lupa, ya kan, lupa sahur, ya bangun kesiangan. Minggu keempat, baru mulai sopan lagi. Nah, kalau menurut saya ini puasa gaya apa ya? Saya juga bingung gitu ya. Jadi kalau memang mau puasa itu diniatkan, insya Allah besok mulai puasa. Jadi yuk, artinya kalau mau sarapan jangan gedubrakan ya begitu bang. Mau sahur jangan gedubrakan, baru mau sahur bangun pagi subuh subuh baru tuh oseng-oseng segala macam jangan. Jadi siapkan makan malam itu buat nanti juga untuk sahur. Sehingga sahurnya itu ketika kita bangun tinggal dipanasin, tinggal diangetin. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja kita bicara takjil nih mas. Kalian nyamber boleh ya. iya. Nah, kebanyakan orang takjil itu bukan takjil lagi di Indonesia. Bukber. Ya Allah,
Saya sampai kadang-kadang bingung. Makanya kenapa ngeri-ngeri sedap nih ya. Pasien saya yang ketika sebelum puasa udah langsing, badannya bagus, tensinya oke, gula darahnya terkontrol. Begitu akhir-akhir bulan puasa, dia mulai balik lagi lalu mengatakan, dok saya kok naik 3 kilo ya dok. Dok kok tensi saya mulai amburadul ya, udah tidurnya nggak teratur, makannya berantakan dan seterusnya. Jadi ini suatu hal yang sangat mengerikan buat saya. Takjil itu, yuk kita kembalikan lagi kepada sunnah Nabi. Takjil itu kan prinsipnya cuma satu, yang paling penting adalah rehidrasi. Rehidrasi. Nah, untuk bisa mengembalikan jumlah air di dalam tubuh manusia, sebaik-baiknya cairan itu adalah air minum. Jadi bukan teh, bukan kopi, bukan teh manis, bukan airnya kolak, bukan air minum. Maka membatalkan puasa dengan minum air itu adalah suatu hal yang betul-betul suatu hal yang sangat sehat, ya. Lalu kemudian karena beliau berasal dari tanah Arab, tentu saja diberikan kurma. Kurma adalah suatu buah yang mudah sekali didapat, betul apa enggak? Nah, kalau kita di versi Indonesia, kurma barangkali punya saudara sepupu, namanya buah lontar. Wih, Mas, kalau buah lontar tuh enak banget ya. Ini untuk kita belum puasa, jadi bisa ngecap-ngecap dikit. Buah lontar itu kalau dikupas, didinginkan, di kulkas seharian, itu kalau buat berbuka, terus itu dalamnya ada airnya, Mas. Buena apple. Saya beberapa kali makan buah lontar, itu sebenarnya rasanya apa sih? Saya agak-agak lupa ya. Ya udah, yuk sekarang beli lagi biar nggak lupa. Nah itu dia. Itu makanya memang nggak ada rasanya kan, memang plain manis, aja Mas. kan ya. Manis ya. Jadi kayak seperti kita minum air kelapa, mirip seperti kelapa. Cuman buah lontar itu dagingnya lebih kenyal. Dagingnya lebih kenyal. Nah kita juga bisa pakai kelapa muda dengan air kelapa muda. Nah yang repot kan sirup merahnya. Jadi aku tuh kadang-kadang kayak kemarin saya agak belanja besar memang. Tetapi ya belanja mingguan lah ya. Tapi saya agak kaget-kaget gitu. Kenapa sih di Indonesia tuh kalau mau menjelang puasa Ramadan ya, selalu yang muncul tuh deretan sirup gitu loh ya. Emang ada apa dengan sirup ya? Nah itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Ketika kita puasa itu kan gula darah turunnya pelan-pelan ya Mas ya. Jadi dari kita sahur sampai dengan berbuka itu gula darah turunnya pelan-pelan. Jadi ketika kita berbuka itu tidak boleh gula darahnya melejit naik. Kenapa tidak boleh? Jangan pernah mengatakan ya nanti daripada ketiban kadung pingsan, enggak bakal pingsan, tenang aja. Sebab kalau gula darah Anda melejit naik, maka badan kita akan nyaut. Nah, ini yang bahaya. Nyautnya apa? Insulin kita akan memburu. Cek. Nah, insulinnya mengatakan tekan gulanya, tekan. Selamatkan orangnya biar nggak diabetes. Jadi kita tidak boleh membuat insulin kita itu kejang-kejang. Nah, yang menjadi problem adalah insulin kita kejang-kejang setiap kali buka puasa. Tekan gulanya karena kita nggak mau diabetes kan. Nah, setiap kali insulinnya menekan si gula, nah gulanya dikemanain? Entah itu disimpan di dalam liver tuh cuma sedikit ya cadangannya ya. Kebanyakan akan disimpan menjadi lemak. Nah, lagian orang kalau makan udah minum buka puasa nih ya, makan atau minum sesuatu yang manis, legi, maka yang terjadi adalah dia jadi enak, jadi kenyang. Kenyangnya karena kenyang palsu, karena rasa manis tadi. Rasa manis memberikan rasa kenyang cepat loh. Akhirnya apa? Setelah sholat maghrib nggak bisa makan. Nah, ini yang repot. Setelah sholat maghrib malah nggak bisa makan. Padahal kita perlu makan lengkap sesuai dengan isi piringku lagi gitu. Jadi kalau Anda mau ya berbuka puasa atau takjilnya itu sebaiknya begini. Sebetulnya nggak masalah sih, kan saya udah bilang buka puasa itu adalah makan siang yang terlambat kan. Jadi artinya kalau Anda siapin soto, Anda siapin sayur bening bayam, Anda siapin tekwan. Nah, jadikan yang berkuah-kuah dan anget itu sebagai menu berbuka takjil. Habis sholat maghrib, lalu sisa piringnya yang ada makanan pokok, yang ada lauknya, yang ada apanya itu ayam kalasannya, baru dihabiskan. Semudah itu. Jadi prinsipnya adalah hidup itu harus kembali ditata ulang. Jadi bukan tiba-tiba ketika bulan puasa ada menu-menu ajaib yang tiba-tiba muncul. Ya orang yang nggak pernah makan kolak, ujuk-ujuk hampir tiap hari ada kolak bubur candil ketan hitam, la ilaha illallah. Itu di Arabnya sendiri aja nggak jual gitu loh ya. Itu kan jadi lucu. Jadi kembalilah kepada fitrah bahwa kita itu namanya takjil adalah tentang membatalkan puasa. Itu aja Mas. Oke, kembali lagi ke sahur ya. Tadi seperti Dokter Tan sebutkan bahwa biasanya di awal-awal Ramadan seminggu pertama tuh masih sopan ya makannya ya. Nanti masuk minggu kedua itu mulai agak-agak barbar nih. Termasuk saya dan keluarga juga kadang-kadang kepingin juga, dan di beberapa puasa sebelumnya juga mengkonsumsi mie instan. Ini makanan terlezat di muka bumi kalau menurut saya. Enak betul gitu. Nah, ini bagaimana konsekuensinya untuk makan sahur? Oke, begini Mas. Sekali lagi kita kembali kepada spiritualisme dari puasa. Ketika Anda tahu bahwa sebagai muslim orang puasa, ya Allah gue jadi gak ustazah. Oke, ketika puasa itu
maka semua yang menggoda itu akan Allah lepaskan, akan Anda cobai. Mhm. Nah, itu kuncinya. Nah, ketika puasa, lalu kemudian kita nyosor pada hal-hal yang ini kayaknya enak ya, itu kayaknya enak ya. Tapi dalam hati kecil kita, iya gue tahu sih, gue tahu itu nggak sehat, masya Allah nggak sehat emang. Tapi itu Mhm. suatu godaan. Karena kenapa ya? Ketika puasa itu manusia tuh lapar semuanya, lapar lahir batin, Mas. Jadi Iya. semua yang bisa kita beli, nah ini yang repot buat orang kaya. Karena kalian mampu punya akses ya, maka semua akan terbeli dan semua akan ditunaikan ketika bulan puasa, termasuk mie instan yang barangkali ketika tidak puasa Anda bisa ngerem ya. Mhm. Nah, yang menjadi problem nomor satu sekali lagi, kelakuan kita akan dicontoh oleh anak. Itu yang saya sedih. Kelakuan kita dicontoh sama anak yang kemungkinan baru belajar untuk berpuasa. Mhm. Nah, yang kedua tentu saja yang mengerikan adalah tidak banyak orang Indonesia tahu. Jangankan kondisi berpuasa, dalam kondisi wajar-wajar aja tidak berpuasa, segala sesuatu yang Anda robek dari kemasan untuk dimakan itu adalah produk ultra proses. Nah, produk ultra proses memang diciptakan dan dibuat dan disengaja dikondisikan oleh produsennya untuk membuat Anda kecanduan. Jadi wajar kalau Anda kecanduan. Wajar kalau Anda mengatakan ini makanan yang paling enak di dunia. Karena sebelum mereka merilis produk itu, mereka sudah melakukan survei. Mereka nggak salah. Yang salah itu adalah kita mengikuti surveinya. Karena Apalagi mereka bikin praktis survei. juga kan dok, kalau pagi itu kalau sahur kan, itu salah satu buat ngecit lah di salah satu hari di bulan Ramadan itu ada yang praktis gitu. Ya salah satunya dengan sahur dengan mie instan misalnya. Oke, saya mau tanya. Ada cara praktis buat wudhu, Mas. Selain ketika Anda sedang jadi musafir. Wudhu itu nggak praktis. Agama tidak pernah mengajarkan kita mempraktiskan semuanya. Karena kalau kita mulai sekali mempraktiskan, lalu kita akan mengatakan, ih enak ya, lain kali boleh dong. Ya, dan karena kebiasaan manusia itu akan mengulangi sesuatu yang menurut dia itu nyaman. Tolong diingat badan manusia itu diciptakan dengan ilmu kodrat, bukan ilmu teknokrat. Teknokrat memang mengajarkan kita untuk membuat segala sesuatunya menjadi tepat, cepat, efektif, praktis dan efisien. Ya, itu teknokrat. Tapi kalau yang namanya ilmu kodrat nggak bisa begitu. Ya, yang namanya ilmu kodrat ya memang seorang ibu kalau mau membuat bubur bayi buat anaknya dia ulek saring. Ada sih pilihan ya, buka kemasan, kasih air panas, lalu kemudian dia suapkan ke bayinya. Tapi tentu semua yang seperti itu punya masalah. Iya. Karena akhirnya kita akan terbiasa. Kemarin nggak apa-apa tuh, baik-baik aja tuh. Sampai ada orang nanti terbiasa makan mie instan tiap pagi. Ya bukan cuma sekedar puasa. Nanti ketika sudah selesai Idul Fitri pun mie instannya ngikut. Nah, yang lebih lucu lagi, ini lebih lucu lagi tentang manusia, ini agak dalam di ilmunya nih. Untuk membuat dia melakukan validasi atas perbuatannya, maka yang instan-instan tuh dia tambahin pakai telur, tambahin pakcoy. Seakan-akan dengan menambah telur dan pakcoy, mie instan ini punya kasta lebih tinggi gitu kan ya. It's Jadi getting lebih better, sehat it's ya. getting healthier. Exactly, it is not. Jadi sama seperti kayak orang, maaf ya, punten ya, sama kayak orang korupsi ya. Itu adalah bagian dari korupsi terhadap tubuh manusia. Tapi orang yang korupsi secara finansial, apakah menjadi lebih baik kalau hasil korupsinya lalu dia pakai untuk misalnya, maaf, umroh dengan fakir miskin. Dia pakai untuk dia sumbangkan ke panti asuhan misalnya kan enggak, there is no right way to do the wrong thing. Itu keren banget, tidak ada Oke. cara yang lebih baik untuk membuat sesuatu yang salah kelihatannya lebih baik. There is no right way to do the wrong thing. Ini penting banget. Jadi sekali lagi, nah ini kelihatan banget memang perlu nih berpuasa di bulan Ramadan. Dan kenapa Allah memastikan kita melakukannya selama 30 hari, cuma 30 hari lu padahal, itu membuat kita realignment. Ya, pola makan yang salah, gaya hidup yang serba males, yang sok praktis-praktis, yuk kita kembalikan lagi. Karena yang praktis itu tidak ada di dalam kitab kehidupan manusia. Yang ada itu adalah di ilmu teknokrat. Monggo Mas, silahkan disanggah lagi. Baik. Soal menu makanan, apakah ada perbedaan buat orang yang beraktivitas di siang harinya beraktivitas berat di luar ruangan dengan orang yang aktivitasnya mungkin pekerjaannya lebih ringan di dalam ruangan? Apakah ada perbedaan di menu makanan sahur nih khususnya?
Iya, tentu saja. Jadi kalau misalnya orang mau sahur, itu biasanya orang-orang yang kerjanya berat, kuli kapal, kuli bangunan, atlet gitu ya, yang Hmm. tetap masih mau latihan. Tentu nggak sama dengan kita yang kerjanya di depan laptop, apalagi di depan layar, apalagi di depan monitor. Di Tentu depan tidak. mic seperti ini ya, Pak, duduk ya, ya, aja. ya, enggak. Pak, punten, maaf, 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 jangan dijulit. Jadi tentu saja, itu yang kita mengatakan bahwa kerja otot tidak sama dengan kerja otak. Iya, Otot membutuhkan kalori lebih banyak. Otot membutuhkan instant energy. Artinya Anda membutuhkan karbohidrat dan seterusnya lebih banyak porsinya. Bisa jadi. Tetapi orang-orang yang kerjanya cuma duduk atau lebih banyak menggunakan aktivitas otak, maka otak itu membutuhkan lebih banyak antioksidan, lebih banyak apa namanya, juga gula darah tentu saja karena otak tidak punya gula darah dia akan pingsan ya kan. Mhm. Tetapi tidak sebanyak seperti kalau Anda bekerja dengan otot karena kebutuhan otak dan otot tidak sama. Jadi itu sebabnya kenapa orang yang bekerja dengan otak kita akan menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi karbohidrat yang lebih mudah dicerna jadi gula, tetapi justru karbohidrat kompleks yang dipadukan dengan sayur lebih banyak dengan buah lebih banyak. Jadi misalnya daripada Anda makan nasi putih, kita akan menganjurkan misalnya ganti dengan singkong atau ubi atau jagung. Mhm. Lalu lebih banyak dengan sayur, kalau perlu ditambah dengan buahnya juga. Sebab Anda harus mempertahankan rasa kenyang, betul nggak? Rasa Iya. kenyang membuat orang nggak ngereok gitu kan ya, nggak ngeriung gitu kan. Nah, nggak tantrum lah itu istilah medsos anak muda zaman sekarang orang gampang tantrum. Jadi dengan rasa kenyang yang stabil, dengan rasa kenyang yang konstan, maka Anda bisa bekerja dengan lebih fokus tentu saja dan sekaligus tidak pukul belakang juga karena kelebihan karbohidrat. Mhm. Oke, berarti memang beda ya, apa untuk menu sahur untuk orang yang kerjanya berat, untuk atlet dan berbeda ini dengan orang-orang seperti kita ya. Hmm. Berpuasanya mungkin kebutuhannya tidak perlu seberat mereka. Baik, nah ini kan ada kebiasaan juga nih, Dok. Sebagian masyarakat yang setelah sahur, setelah menjalankan ibadah sholat subuh, dia tidur. Apakah itu baik atau Nah, tidak sebetulnya? iya, itu sampai ada yang bahas berjilid-jilid ya. Mhm. Yang menjadi problem adalah sebetulnya kita boleh saja istirahat. Misalnya masih ngantuk boleh diterusin. Tapi barangkali tidurnya jangan horizontal ya. Tidurnya jangan horizontal. Anda boleh saja ngantuk-ngantuk sambil ngaji ya, menunggu apa namanya aktivitas ketika matahari sudah betul-betul naik gitu ya. Jadi cobalah kalau memang Anda nggak kuat banget, super ngantuk, anda bisa tidur dengan ganjel 2-3 bantal. Jadi setengah duduk, tidurnya setengah duduk. Karena apa? Karena itu makanan belum kelar tuh dari lambung ya kan. Mhm. Jadi yang kita tidak inginkan adalah makanannya mendatar, lalu kemudian punya risiko reflux ya. Nah, itu sebabnya kenapa akhirnya banyak orang malah, nah orang Jawa tuh ngomongnya sunduan ya. Sunduan itu seperti kayak ada yang ngeganjel ya di ulu hati dan nggak mau turun makanannya. Nah, jadi tentu saja alangkah baiknya kalau seandainya ketika habis apa namanya sahur, maka kita melakukan aktivitas kecil kan. Itu piring mesti dicuci ya, meja mesti dibersihkan habis makan, betul apa enggak? Ya, Iya. nah barangkali kamar mandi juga perlu dibersihkan. Nah, lakukan saja kerjaan-kerjaan ringan yang tidak terlalu memberatkan. Atau Mhm. kalau memang Anda betul-betul males banget atau semuanya sudah rapi, nah Anda bisa sambil duduk ya, lalu kemudian wiridan ya, wiridan itu apa ya? Wiridan, lalu kemudian kita bisa melakukan apa namanya ngaji kecil-kecil dan seterusnya. Itu suatu hal yang baik karena kan di bulan puasa kita harus lebih banyak mengaji kan Mas, itu Iya. aja. Oke, Oke. baik. Ini ada komentar dari beberapa pendengar yang masuk ke redaksi Siap, kami lewat siap. pesan WhatsApp. Saya akan bacakan ya. Ada Pak Harsito di Tegal. Bu, saya biasa sarapan singkong rebus dan kopi pahit. Bagus kok katanya. Oh, jadi bukan bertanya nih, dia memberi pernyataan. Lalu ada Ibu Rina di Jakarta. Dokter Tan, saya kerja dan kalau sahur sempatnya memanaskan nasi lauk yang tumis dan gorengan. Jika dipanasi, apakah minyaknya jadi kolesterol jahat? Lalu kadang-kadang cuma makan pisang aja bagaimana? Sebab agar praktis dan semuanya kan lagi mahal. Terima kasih dari Ibu Rina di Jakarta. Satu lagi ada Pak Jubono di Ciputat. Mohon maaf, saran dari saya supaya puasanya aman, nyaman, dan tidak haus waktu sahur, minum air hangat supaya minyak-minyak di tenggorokan tidak ada dan siangnya tidak terasa haus. Silakan dikomentari, Dokter Tan. Ya, banyak sekali jurus-jurus luar biasa ya di bulan puasa ya. Tapi yang pasti gini,
saya agak khawatir dengan menu gorengan yang masih menghiasi sebagian besar meja makan masyarakat kita ya. Nomor satu, nggak puasa aja nih, gorengan itu bukan suatu cara yang sehat untuk mengolah suatu makanan. Jadi tentu alangkah baiknya kalau ibu mau, jadi jangan menu gorengan yang Anda pakai buat makan malam ya. Jadi bisa aja misalnya Anda membuat makan malam, misalnya ada soto pakai pepes ya, menu Indonesia. Nah, yang aku sedihkan nih ya, menu Indonesia tuh sebetulnya nggak ada pakai yang minyak goreng, apalagi deep fried. Nah, yang aku sedihkan itu banyak sekali masyarakat Indonesia udah nggak kenal nih makanan Indonesia itu seperti apa. Nah, mereka tahu misalnya ikan cuma digoreng. Nah, ikan digoreng buat diangetin buat besok pagi, yang nggak enak, ya kan? Nah, bukan cuma nggak enak, apa yang Anda makan yang namanya ikan itu udah nggak ada mutunya lagi. Karena yang tujuan kita makan ikan selain protein kan tentu kita pengen ngambil omega 3-nya ya. Nah, ini kebetulan karena El Shinta nih, maka saya ingin menjelaskan bahwa omega 3 kalau kena gorengan, kalau digoreng dalam bentuk ikan digoreng misalnya, maka omega 3-nya berubah menjadi trans fat. Nah, itu yang menyebabkan kenapa akhirnya orang alih-alih makan ikan jadi sehat, malah jadi mudah kena serangan jantung, mudah kena stroke, mudah kena kanker, dan seterusnya. Sama-sama 2/3 tanah airnya itu air laut ya. Coba sedih nggak? Orang Jepang itu umur harapan hidupnya hari ini 90 tahun ke atas loh. Nah, orang kita sama-sama makan ikan, doyan makan ikan, itu umur 40, itu obatnya udah satu kresek, Mas. Obat darah tinggi, obat pengencer darah, obat kolesterol, obat Masya Allah bukan main. Itu karena apa? Selidik punya selidik, walaupun doyan makan ikan, lo iwaknya digoreng gitu loh ya. Iya. Nah, sekarang kalau Anda berpikir, saya nggak tahu Anda dari daerah mana, tetapi kalau kita bicara orang Sumatera nggak kenal ikan goreng loh, Bu. Ya di Sumatera Utara kita kenal namanya arsik, ikan di arsik enaknya bukan main. Bahkan ada sashiminya orang Tapanuli, namanya naniura. Lalu turun sedikit, ikan itu bisa dibikin ikan pange, ikan bisa bikin ikan asam padeh. Ya, daerah Jambi, Riau dan Palembang kita kenal namanya ikan pindang, ikan baung, ikan lele atau ikan patin di pindang, Masya Allah enak setengah mati. Kita kenal gulai kepala ikan. Kita kenal di Pulau Jawa kita ikan bisa dipepes, ikan bisa dibakar bungkus pakai daun. Itu seperti kayak orang-orang daerah Banten, Anyer, kita punya yang namanya sate ikan, ada sate bandeng. Ya, lalu kemudian naik lagi ke daerah Kalimantan kita punya namanya ikan bisa disinggang, ya, atau ikan bisa dibikin paliat. Ikan masih bisa dibikin singgang itu adalah daerah NTB, tetapi ikan di Kalimantan di paliat. Indonesia Timur kita kenal yang paling fenomenal, paling viral, namanya ikan kuah asam. Wah, dimakan pagi-pagi itu enak setengah mati. Nah, kenapa juga kita pagi-pagi harus manasin gorengan? Sedih juga saya. Ya, padahal kalau kita bikin menu-menu tradisional orang kita, ada rempahnya, rasanya harum, berkuah juga. Itu buat menu sahur tuh bener-bener luar biasa gitu. Itu enak Apple. Itu yang membuat Anda jadi dokoh makan. Nah, bicara cuma pagi-pagi cuma bisa makan pisang 1 biji, sedih juga ya. Apa yang membuat Anda tidak punya istirahat malam dengan cukup? Sebab kalau istirahat malamnya cukup, maka bangun paginya pun akan seger. Mau bangun pagi jam berapapun deh, mau jam 3:30 juga seger. Dan 3:30 itu tidak perlu terlalu banyak dardedor kalau semuanya sudah disiapkan. Nah, bicara tentang minum kopi sama singkong, barangkali kelihatan nikmat yang sekarang. Tapi kita makan punten investasi bukan untuk hari ini. Kita makan investasi insya Allah untuk masa depan kita. Dan insya Allah untuk masa depan anak-anak kita yang mencontoh bagaimana orang tuanya makan. Nah, yang terakhir saya ketinggalan sedikit itu. Pertanyaannya apa tuh, Mas? Ini tadi ya, dia memberi yang sahurnya pakai pisang aja bagaimana itu katanya Udah praktis. Oh, saya itu jawab ya. tadi. Mohon maaf saya puasanya aman nyaman, tidak haus, minum air Oh hangat iya, minum katanya. air yang banyak ya. Jadi ya memang air itu memang perlu banget ya, tetapi kita bukan seperti lambung ontak ya, bisa nyimpen air ya gitu loh ya. Jadi selain air untuk membuat puasa Anda tidak terasa haus, tentu kita harus makan yang cukup ya. Jadi segala sesuatunya harus seimbang. Itu aja jawaban saya. Silakan Mas Farma, saya kembalikan kepada Anda. Iya. Ada satu lagi sih pertanyaan dari Ibu Oh Mercy, baiklah. bagaimana cara minum susu di saat puasa Ramadan? Saya juga nggak tahu nih, kurang atau bagaimana ini pertanyaan. Kalau menurut saya minum susu aja kali ya, kecuali di jam puasa. Nah, ini yang juga menarik ya. Kenapa sih begitu banyak keajaiban-keajaiban yang kita cari dari makanan dan minuman di bulan puasa? Ya, sekarang saya cuma pengen tanya, satu-satunya makhluk hidup ya Mas, yang udah ubanan bahkan,
ya, udah bisa cari makan, masih tetap nyusu. Tebak siapa? Manusia. Karena di luar sana ada manusia lain yang jualan susu ya. Jadi tolong diingat Bapak Ibu bahwa susu memang setuju adalah bagian dari protein hewani. Tetapi baik. Indonesia mempunyai banyak sekali protein hewani yang jauh lebih sehat. Contohnya adalah telur. Nah, ini dia ya. Nah, telur itu sendiri mempunyai protein lengkap. Protein lengkap karena asam aminonya lengkap. Maka telur itu merupakan representasi dari protein sempurna. Dan telur bisa disimpan dalam suhu ruangan. Jadi orang yang nggak punya kulkas pun masih berhak makan sehat. Dan yang lebih menariknya lagi adalah telur tidak membuat Anda intoleran laktosa karena tidak punya laktosa. Ya, sedangkan orang Asia, terutama Indonesia, itu 80-100% itu intoleran laktosa, termasuk saya. Jadi minum susu malahan, maaf ya, pupnya jadi lancar. Bukan kabar baik, bukan sebagai pencahar. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak bisa mencerna susu. Gitu loh ya. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita luruskan bersama supaya kita tidak kembali lagi ke zaman penjajahan. Kita tidak lagi kembali ke dalam zaman-zaman silam ketika 4 sehat 5 dan sempurna masih didengungkan. Kita sekarang sudah masuk ke dalam konsep gizi seimbang. Gizi seimbang di mana susu itu bukan pelengkap dan susu itu tidak pernah menjadi penyempurna. Karena faktanya telur, 2 butir telur itu kalsiumnya bahkan lebih tinggi daripada susu. Ikan teri, ikan gabus, kalsiumnya lebih juara daripada susu. Jadi sekali lagi kalau kita bisa mendapatkan protein hewani secara lokal yang tersedia di daerah Anda, tentu itu lebih menyehatkan bagi Anda dan jauh lebih mengenyangkan ketimbang minum. Itu yang paling penting. Udah itu aja komentar saya. Ya, ada pendengar nih sudah bergabung bersama kita, ada Pak Abdullah di Bangkalan, Madura. Selamat pagi, Pak Abdullah. Halo, selamat pagi Mas Parma. Iya, silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Dokter Anno, Bu, saya mau nanya Bu. Saya kan usianya sudah 49 tahun Bu. Nah, saya punya Bu, hipertensi. Nah, kalau buka puasa, terus kalau sahur, itu bagaimana Bu cara makannya Bu? Maksudnya menunya itu apakah normal atau boleh saya misalnya kolak, santan itu apa boleh Bu? Terima kasih, itu saja Bu Dokter. Mas Parma yang baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah di Bangkalan, Madura, cukup jauh nih ya. Silakan Dokter Tan. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Jadi begini prinsipnya, bagi teman-teman yang mempunyai penyakit kronik ya, jadi bukan cuma hipertensi saja, juga diabetes ya, punya penyakit jantung, punya penyakit ginjal. Nomor 1, tidak boleh menceraikan dokter Anda. Jadi di bulan puasa coba kuluk salam dulu ya, kuluk salam dulu sama dokternya, lalu tanya, saya ini gimana ya dok kalau puasa gitu loh ya. Sebab gini, kita bicara hipertensi pun, nah ini kesulitannya kalau kita buka lapak dalam tanda kutip di radio, di televisi atau di media, karena kita tidak bisa mendudukan pasien sebagai pasien di kamar praktek, karena banyak sekali kekurangannya. Saya perlu nanya jauh lebih banyak, hipertensinya seperti apa, ya kan? Hipertensi misalnya, ada orang hipertensi cuman angkanya misalnya 139/90, tentu tidak sama dengan orang yang hipertensi yang tensinya aja udah 180/100 misalnya, ya kan? Ada orang hipertensi dengan penyulit, misalnya dia juga punya diabetes diam-diam, atau hipertensi dengan penyulit misalnya dia pasca stroke, atau hipertensi dengan penyulit misalnya dia gemuk misalnya. Kita datanya tidak lengkap. Jadi nomor 1 yang paling penting adalah Anda harus membicarakan bagaimana kemungkinan Anda untuk berpuasa. Nah, bagi saya sebetulnya itu yang saya udah ngomong dari tadi ketika kita awal ya. Puasa itu sebetulnya adalah kehidupan yang berjalan sama saja. Seperti kalau kita tidak puasa. Cuma bedanya jam makannya dibalik ya, atau jam makannya agak sedikit telat. Yang menjadi problem adalah ketika di bulan puasa Anda nambahin yang ngadi-ngadi. Nah, itu nambahin yang ngadi-ngadi. Yang tadinya misalnya kayak Pak Abdullah nggak pernah makan santan, atau misalnya sedikit sekali cuma sebulan 2-3 kali makan santan, tiba-tiba tiap hari harus makan kolak, ya kan? Nah itu kan suatu hal yang badannya juga kelimpungan. Menurut saya apabila hipertensi Anda terkontrol, dokter Anda mengizinkan untuk berpuasa dengan baik, insya Allah. Jadi ikutin aja. Jadi sekali lagi, sahur adalah sarapan yang kepagian. Jadi Pak Abdullah itu sarapannya biasanya apa?
taruh aja di jam sahur gitu loh ya. Jadi jangan jam sahur tiba-tiba karena malas cuman ya itu kan tadi cuman makan singkong atau makan mie instan atau makan pisang pakai kopi. Wah, makin kacau ini ya. Nah, sedangkan hati-hati kopi dengan teh itu membuat Anda malah pipis lebih banyak. Nah, itu banyak orang itu salah sangka dikira kalau berbuka puasa atau sahur itu dengan teh dan kopi itu nyaman ya, anget. Yang bikin anget itu sup soto. Jadi bukan kopi dengan teh ya, karena kopi dan teh itu membuat Anda semakin gampang pipis karena sifatnya diuretik, malah jadi nanti mudah dehidrasi. Nah, begitu pula dengan takjil Pak Abdullah. Jadi jangan sampai takjilnya tiba-tiba jadi wah ada menu-menu baru muncul kayak hidangan hajatan gitu kan ya. Nah, jadi takjilnya itu adalah apa yang biasanya Bapak makan ketika makan siang. Ya, misalnya ada sopnya, ada sotonya sekali lagi. Dan ketika habis taraweh, ya silahkan makan malam tetapi setengah porsi barangkali. Itu aja barangkali. Oke, Kembali kepada Mas Farman. ada pertanyaan juga nih, apakah benar Ya. makanan yang disimpan di kulkas semalam seperti nasi bagus buat penderita diabetes? Lalu ada Ibu Naomi di Pamulang. Dokter Tan, mama saya minum susu sampai tua, meninggal pada usia 85 tahun dalam keadaan sehat. Sangat sehat katanya. Silakan singkat saja ditanggapi. Iya, orang itu lucu ya. Kalau memang diabetes ya harus berobat sebagai orang diabetes. Bukan berarti ujuk-ujuk lalu kemudian nasinya didinginkan atau dibekuin bahkan. Lalu bismillah nasinya menjadi lebih baik daripada nasi biasa yang Anda makan keluar dari penanak nasi. Kalau menurut hemat saya yang viral kayak begitu di medsos sebaiknya Anda sikapi dengan lebih bijak. Dan sekali lagi coba bicarakan dengan dokter Anda atau ahli gizi Anda. Ya, bicara bahwa mamahnya masih aktif minum susu, ya silahkan saja. Ya, tetapi tolong diingat orang 85 tahun insya Allah bisa segar dan bugar, pasti mempunyai hal-hal yang beliau lakukan sebagai kontribusi berumur panjang selain minum susu ya. Seperti kita bisa lihat hidupnya teratur betul atau tidak ya, lalu kemudian hidupnya stress free ya kan, nggak kayak orang zaman sekarang nih umur 35 tahunnya stresnya udah sampai ubun-ubun gitu loh ya. Dan barangkali beliau punya kebiasaan jalan pagi begitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada satu cara jitu untuk membuat Anda menjadi umur panjang. Silakan Mas Farman. Baik, Prof, kita break dulu. Setelah ini kita akan bahas soal program makan siang gratis ya dari pemerintah yang sudah mulai Itu dia, disimulasikan itu. pusing sampai ubun-ubun. Oke, baik. Kita akan kembali setelah ini. Silakan pendengar Anda bisa bergabung ya, bisa berkomentar langsung di 0215869000 atau seperti yang tadi, komentar di lewat pesan singkat atau WhatsApp di 0811806543. Power Breakfast. Dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan soal program makan siang gratis, ini ada dua pertanyaan ini masih terkait soal puasa dari Ibu Nining. Assalamualaikum Bu Dokter, saya ingin bertanya kenapa saya sering sekali pingsan karena lambung. Saya ingin bertanya bagaimana makanan berbuka puasa yang harus saya makan dan minum ya. Lalu ada Ibu Widya di Jakarta. Katanya untuk yang berpenyakit kronis GERD lambung yang sampai batuk-batuk dan sesak nafas bila asam lambungnya naik dalam kurung katanya. Bagaimana cara puasanya dokter? Usia 50 tahun. Terima kasih. Silakan dijawab dulu dok. Dua-duanya nggak bisa saya jawab sebelum Anda pergi ke dokter. Ya, karena nomor satu, orang kalau cuma sekedar sakit mah, nah istilahnya sakit mah ya, itu nggak mungkin sampai pingsan. Jadi kalau sampai pingsan, pasti ada sesuatu bukan cuma sekedar nyeri gastritis biasa. Ya, jadi saya akan menganjurkan Anda harus cek ke dokter dan bukan mendiagnosa sendiri. Ya, banyak orang itu mendiagnosa dirinya sendiri dengan cara mencocok-cocokkan cocokologi dengan gejala yang Anda baca di Google. Ya, jadi itu jangan pernah menggunakan untuk diri Anda Universitas Google, Fakultas YouTube dan program studi TikTok untuk urusan kesehatan. Serem. Nah, begitu pula dengan masalah GERD yang sampai asam lambungnya naik dan sebagainya. Saya tidak akan menganjurkan Anda untuk melakukan tindakan apapun, memilih puasa atau tidak, sebelum Anda betul-betul ditangani oleh dokter dan apabila memang mendapatkan tindakan tertentu. Itu aja jawaban saya. Oke, baik. Kita close ya materi terkait soal puasa dan menu berbuka maupun sahur. Kita sekarang masuk ke pembahasan soal program makan siang gratis, dokter. Nah, ini ngeri-ngeri sedap. Publik ini kan sedang dihangatkan ya wacana program makan siang gratis yang sudah disimulasikan di Tangerang beberapa waktu lalu. Nah, sebagai pakar gizi, apa tanggapan Bu Dokter? Ya, nomor satu yang juga saya tahu ya, ini kan bicara tentang makan gratis, ini kan mestinya ada tujuan.
Ya, yang saya tahu tujuan awalnya adalah untuk mencegah stunting. Nah, stunting itu nggak bisa dong ya dicegah. Stunting nggak bisa dicegah setelah anaknya sekolah. Kalau memang stunting itu mau dicegah, yaitu dari sejak ibunya hamil, bahkan jauh sebelum itu ketika persiapan kursus persiapan pernikahan, yaitu kan ada pengetahuannya segala macam sampai dengan anak berusia 2 tahun. Nah, sebetulnya ini suatu hal yang sebetulnya sudah dijalankan oleh pemerintah hari ini. Ya, di posyandu kita sudah memberikan yang namanya pemberian makanan tambahan PMT, bukan penyuluhan tapi yang pemulihan. Nah, kalau yang penyuluhan itu yang tiap bulan sekali, yang ketika anak habis ditimbang dapat kacang hijau, dapat telur gitu ya. Tapi kita punya namanya PMT, pemberian makanan tambahan pemulihan. Nah, PMT pemulihan ini adalah target sasarannya adalah ibu-ibu dengan kondisi hamil tetapi berat badannya kurang, IMT-nya buruk, lalu kemudian lingkar lengan atasnya juga kecil, dan bayi-bayi atau anak-anak di bawah 2 tahun yang mempunyai gizi tidak baik, ya artinya gizi kurang sampai dengan gizi buruk sampai dengan berat badan tidak naik beberapa kali ditimbang. Nah, tentu menunya sudah di-setel oleh para ahli gizi dan diberikan selama 2 minggu sampai 4 minggu, bayangin, secara rutin sebagai makanan tambahan. Nah, ini aja disebut sebagai makanan tambahan walaupun bentuknya komplit. Artinya apa? Tidak menggeser 3 kali makan dari yang diberikan oleh keluarga itu sendiri. Ya, nah ini penting sehingga pemberdayaan masyarakat, edukasi ini juga berjalan. Karena tujuan dari PMT ini yang diberikan dengan konseling, dengan edukasi ketika makannya disampaikan, ini juga untuk membuat masyarakat itu menjadi paham bahwa oh ternyata susunannya nggak baik ya selama ini saya memberi makan. Oh ternyata anak saya punya kesulitan kalau makan, giginya karies dan seterusnya. Jadi PMT pemulihan yang sudah berjalan aja, ini lika-likunya nih terjal banget Mas. Ya sampai ada PMT yang diberikan bapaknya yang makan, anaknya nggak makan Mas. Habis anaknya terbiasa makan ciki-cikian, makan wafer-waferan, jajanan warung ya. Jadi bicara soal makanan di Indonesia untuk membuat anak ini tumbuh optimal itu tidak mudah. Karena kita selama 78 tahun merdeka, punten, 78 tahun merdeka, kita merdeka menjadi konsumen. Konsumen apa? Konsumen ya justru makanan yang tidak sehat. Ya, jujur yang sekali lagi, barangkali ini puasa ini temanya buat saya adalah riset ya. Kita perlu riset kembali literasi orang tua, cara pemahaman. Jadi jangan sampai makan siangnya barangkali bagus ya karena diberikan gratis di sekolah. Tapi makan paginya itu tadi cuman makan pisang doang satu. Makan paginya cuman makan mie instan. Ya kan? Sarapannya cuman kayak begitu. Lalu makan malamnya misalnya cuma dibikinkan seblak karena anaknya doyan seblak. Jadi ini kan nggak puguh ya, nggak juntrung gitu loh ya. Nah sekali lagi, apalagi kalau diberikan untuk usia yang nggak ada hubungannya dengan stunting, itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda bicara tentang logis tidaknya, tentu harus kita tanya untuk uang 15.000 itu, apakah bahan pakannya berasal dari bahan pangan lokal atau harus kita impor? Misalnya orang Papua, 15.000 itu bisa aja cukup kalau berasal ikan yang ada di sungai, ikan yang ada di daerah Papua sana, ikan yang ada di danau yang ada di Papua. Lalu kemudian makanan pokoknya barangkali ubi atau papeda, itu masuk akal. 15.000 masuk akal. Nah yang menjadi problem adalah anak Papua kita sekarang itu doyannya nasi kuning sama mie instan Mas. Ampun deh, gitu loh ya. Jadi ini adalah suatu program yang menurut hemat saya, ya, saya tidak punten ya, saya kalau ngomong gini kadang-kadang suka sedih dengan sumbu pendek nih. Dokter Tan itu kayaknya menyerang banget deh, kayaknya nggak suka banget dengan paslon. Ini nggak ada urusannya dengan paslon sayang ya. So siapapun paslonnya, kalau Anda memang ingin mempunyai suatu program yang sifatnya nasional apalagi, maka tentu harus melalui suatu pemahaman yang sangat mendalam. Dan jangan sampai nanti di Papua karena anaknya nggak doyan papeda, udah nggak doyan makan ikan, lalu nanti yang muncul makan siangnya adalah apa? Yaitu makanan instan dengan sosis. Ya, jadi ini jauh sekali dari harapan tentang makanan sehat. Karena yang disebut dengan makanan sehat aja sampai hari ini banyak sekali punten petinggi yang masih tidak paham. Ya, dia pikir makanan sehat itu seperti orang bule. Ya, orang bule makan sosis kok, orang bule minum susu kok. Bule yang sebelah mana nih? Halo, bule yang sebelah mana? Ya kan? Sebab kalau yang bule benar-benar bule terdidik tahun 2024, mereka sudah tidak lagi memberikan sosis pada anak-anaknya. Ya, mereka sudah tidak lagi memberikan makanan-makanan instan pada anaknya. Bahkan mereka mulai mencari makanan-makanan yang tumbuh di tanah air kita. Makanan-makanan utuh.
Mereka mulai lebih menghargai tentang ubi, aneka ubi yang warnanya ungu, ubi yang warnanya oranye, sampai dengan aneka jagung. Mereka menghargai ikan, mereka menghargai telur, makanan utuh. So, hati-hati, saya cuma bilang bahwa ini adalah suatu hal yang perlu kita mendapat suatu pengkajian yang sangat mendalam. Karena yang saya tahu, jangan sampai cuma menjadi gimmick politik. Karena yaitu pertama, keuangannya tentu akan menjadi sulit sekali. Dan yang saya tahu lagi, ini kan diterapkan di negara di apa namanya bagian dari tanah air kita, negeri kita yang 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ya, yang akan diterapkan sebagai tahapan yang pertama. Saya kembalikan kepada Mas Farma. Oke, karena di program sudah disimulasikan dan kemungkinan Ya, simulasinya di berjalan. Tangerang kan, sekolahnya Iya, bagus kan, iya. dan makanannya siomay. Nggak mungkin Makanya. anak Papua makan siomay, Mas. Jadi Siap. harus disesuaikan juga dengan kondisi lokal di Yes. daerah yang dimaksud ya. Nah, Baik. 15.000 ini kira-kira memadai nggak ya? Sekali lagi saya udah bilang, tentu bisa memadai kalau bahannya berasal dari pangan lokal. Tinggal Iya. masalahnya adalah sisi penerimaan dari pihak yang terkait, dari anak-anak ini. Kalau memang ini makan siang proyek untuk anak SD sampai dengan SMA ya anaknya sendiri terima nggak? Ya, karena ini kan bukan program tentang 1-2 hari ya. Saya nggak tahu ini program bakal menjadi 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, aku nggak tahu. Lalu kemudian impact, dampak ya dari program ini apa? Apa yang ingin kita capai? Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang dan ujung-ujungnya nggak ada hasilnya gitu ya. Hasilnya ya itu cuma belanja aja gitu loh ya. Anaknya juga tidak menambah lebih baik dan seterusnya. So bagi saya ini very risky. Saya kembalikan kepada Anda. Baik. Baik, terima kasih Dr. Tan sudah bersama Ya. Elsinta di Power Breakfast di Dengan kesempatan senang kali hati ini. Mas Farma. Iya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Dok. Selamat pagi, dengan senang hati. Selamat pagi Indonesia.